Kenalin aku Nata. Di sini bersama Mbak Deti yang akan kita wawancarai mengenai seputar PR di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. One Day with Public Relations. Kayak ini pertama-tama kita masuk ke bagian pertama nih Mbak, yaitu perkenalan. Boleh dong Mbak sedikit kenalin nama lengkap dan jabatan Mbak di kementerian? Oke. Halo teman-teman semua, saya dengan Denti Anugrah Mawati. Biasa teman-teman manggil saya Denti. Saya kebetulan ketua pengelolaan liputan media seperti itu. Jadi sehari-hari saya itu memang berkoordinasi dengan media massa untuk mensupport, mendukung liputan-liputan pekerjaan agenda dari menteri maupun dari eselon-eselon 1. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, latar belakang Mbak itu apa sih? Kayak kuliahnya apa mungkin? Kuliah saya lulusan tahun 2007. Saya kebetulan dari PR juga ya di Jakarta, Universitas Mercu Buana. Kemudian saat itu saya kebetulan sebelum di tempat ini saya juga dimagang di Kemdikbud gitu. Oke. Ya, jadi magang di Kemdikbud, ngurus wartawan juga, dan sampai sekarang alhamdulillah juga masih ngurus hal yang sama. Oke. Kalau boleh tahu nih, mulai kapan sih Mbak kerja di bagian PR dan kenapa milih government? Ini kan pemerintah ya, jadi boleh dong diceritain sedikit. Ya, kenapa tertarik dengan PR government? Itu karena memang kita secara pribadi emang saya senang untuk berinteraksi dengan banyak orang gitu ya. Karena PR ini kan juga dia harus update informasi, interaksi sama banyak orang, menyampaikan informasi. Dan kenapa government? Karena nanti kebijakan itu akan lebih meluas gitu loh daripada perusahaan swasta mungkin yang hanya di skup tertentu aja. Tapi kalau misalnya kebijakan program kementerian itu kan pasti berimbas pada banyak hal gitu. Jadi kita ikut senang dan bangga kalau menjadi salah satu bagian dari yang mensukseskan program kementerian tersebut. Oke, menarik. Kalau tanggung jawab Mbak sendiri nih di jabatan Mbak itu yang paling pentingnya apa sih? Yang paling penting kalau untuk PR itu ya harus bisa kita sebagai PR harus memposisikan diri kan sebagai corong ya buat masyarakat. Kita berada di tengah-tengah di mana kita mengkomunikasikan apa yang menjadi kebijakan program untuk dimengerti semaksimal mungkin oleh sasaran kita gitu. Kalau untuk pendidikan sendiri memang PR banyak sekali karena kita punya banyak sekolah, banyak guru, kemudian anak-anak gitu kan yang perlu kita informasikan terkait program-program kita. Itu tantangan terbesarnya sih. Jadi sosialisasi sekarang PR-nya adalah bagaimana caranya kita terus mengembangkan cara komunikasi kita yang efektif untuk bisa ditangkap informasi tersebut dengan komprehensif oleh masyarakat. Oke. Iya. Sekarang kita masuk ke bagian strategi dan tugas PR Kementerian Pendidikan. Pertanyaan pertama nih Mbak, apa sih strategi utama yang Mbak gunain untuk meluaskan, memperkenalkan program-program di kementerian? Pertama kita harus mengenal dulu objek sasaran kita gitu. Misalnya apakah itu guru, apakah itu anak-anak, apakah itu orang tua gitu. Pasti gaya komunikasi kita akan berbeda gitu kan. Kalau misalnya dengan anak-anak tentunya harus lebih simpel, menarik, eye catching mereka. Tapi kalau untuk guru mungkin kita bisa akan lebih detail karena menyangkut data, teknis dan segala macam. Untuk orang tua kita harus bisa juga menyesuaikan cara berkomunikasi kita dengan perspektif mereka sebagai masyarakat. Apa yang mungkin kalau misalnya contoh kalau untuk siaran pers misalnya kita memposisikan diri kita pembacanya adalah orang tua, maka kita angkat dulu angle manfaatnya apa dari program itu seperti itu. Oke. Kalau di PR sendiri kan kita tahu penting banget tuh citra dari perusahaan atau kementerian yang kita pegang itu ya. Nah kalau Mbak sendiri gimana sih cara membentuk citra positif di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini? Iya, kalau untuk membentuk citra positif itu pastinya butuh waktu yang lama ya. Selain yang pertama tadi kita harus bisa merangkul audiens kita, mengenal mereka, bagaimana cara berkomunikasi, dan setelah itu kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap strategi-strategi yang sudah kita jalankan gitu. Apakah ini efektif atau enggak? Kalau misalnya enggak efektif, terus caranya harus bagaimana? Kayak gitu, secara terus-menerus gitu loh. Karena kan pada akhirnya ujungnya ini kayak pemerintahan ada 5 tahun gitu kan. Kita ujungnya nanti pasti akan baru kita lihat gitu, bisa kita lihat dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai kelima apakah sukses atau enggak gitu. Akhirnya citra itu seperti apa gitu. Apakah memang sesuai dengan harapan kita atau enggak gitu. Dan kalau
citra dalam perjalanannya ada isu-isu negatif, itu juga jadi pekerjaan atau tanggung jawab humas juga untuk kalau bisa meminimalisir kalau harus kita jadi mengantisipasinya juga dengan cara-cara yang tentunya efektif dan efisien. Oke. Tadi Mbak sempat mention dikit nih soal isu-isu negatif gitu. Nah, kalau cara Mbak di kementerian itu menangani kayak kasus atau krisis negatif gitu kayak gimana? Kalau kami biasanya pertama itu pasti melakukan rapat dulu secara internal. Dari masing-masing bagian yang terkait dengan isu itu akan menyampaikan masalahnya, overview pendapat mereka terhadap masalah tersebut, baiknya seperti apa, kemudian memberikan saran apa yang harus dilakukan gitu. Setelah itu ada keputusan, ada kapan harus investigasi ke lapangan untuk mencari tahu detail masalahnya sudah sampai sejauh mana, seperti itu. Nah, nanti kita akan membuat produk publikasi yang menyangkut tentang perkembangan usaha upaya kita untuk mengatasi krisis itu. Sementara ini yang masih menjadi andalan itu adalah juru bicara yang memang nomor 1 ya di kementerian ya. Jadi pada saat isu itu bergulir, mungkin selalu ada juru bicara yang ditunjuk untuk menjadi perwakilan kementerian, entah itu menterinya atau dirjennya eselon 1 atau kepala humasnya. Itu juga kita buatkan standby statement. Jadi ada beberapa pernyataan yang menjawab isu itu untuk sementara waktu, seperti itu. Oke, kalau aku penasaran nih Mbak, kalau di kementerian sendiri itu suka pakai media sosial nggak sih buat memberitakan terkait press conference atau memberitakan tentang program-program terbarunya gitu? Ya, kita sangat terbuka dengan perkembangan zaman ya, termasuk teknologi. Kita juga tahu betapa medsos ini sangat pesat berkembangnya dan sangat jangkauannya, cakupannya sangat luas. Jadi memang ada tim sendiri yang mengelola medsos di Kemdikbud, baik itu menyampaikan program-program terbaru, acara yang akan berlangsung, atau seputar kegiatan menteri. Kebetulan untuk Pak Muti, menteri yang baru ya, Menteri Mendikdasmen, itu secara berkala kita infokan di medsos gitu. Bapak kemana, ngapain gitu, ketemu siapa gitu. Nah, menarik banget. Kalau tadi juga sempat kan ada program-programnya nih. Kalau program terbaru sendiri dari Kementerian Pendidikan dan Menengah ini ada nggak sih? Kalau sementara ini kami masih dalam proses pengkajian dari program terdahulu. Sampai saat ini kami melakukan diskusi dengan beberapa stakeholder, misalnya guru-guru, dinas pendidikan gitu, yang memang langsung berkecimpung dengan sasaran kita di daerah, di lapangan gitu. Jadi dari diskusi itu kita mengambil keputusan apa yang nantinya program apa yang akan kita sampaikan nanti ke masyarakat, dan itu memang butuh waktu sih. Gitu. Kalau pengalaman paling menarik Mbak Genti selama kerja jadi PR di pemerintah itu apa ya? Yang seru gitu? Iya, yang seru. Oh ya, aku bisa jalan-jalan, ketemu banyak orang. Dan orang-orang itu bukan orang-orang yang sembarangan, tapi mereka yang menentukan arah kebijakan pendidikan Indonesia, gitu. Mulai dari pejabatnya, konten kreator, terus mungkin artis, kebetulan mungkin mereka direkrut sebagai duta atau ambasador untuk mempromosikan influencer gitu sih. Jadi dari mereka sambil kerja tapi juga sambil dapat informasi terbaru tentang pendidikan, tapi juga bisa terinspirasi gitu dari apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kayak ngobrol-ngobrol gini nih, tiba-tiba bisa jadi mungkin kita punya masalah di kantor yang berkaitan dengan gimana caranya komunikasi efektif sekarang ya gitu. Saat kita ngobrol dengan influencer, kita dapat insight baru. Sekarang tuh lagi modelnya gini, coba diterapin deh gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kita sambil belajar juga. Tanya tambahan sedikit nih, siapa sih orang yang paling terkenal atau yang paling Mbak kagumi yang pernah Mbak ketemu? Siapa nih? Ya itu yang kebetulan saya kan pernah liputan acara kebudayaan. Ternyata di situ ada Nicholas Saputra. Kebetulan juga saya ngefans ya. Ya jadinya bukan saya doang, teman-teman langsung nge-freeze gitu. Yang moto juga nge-freeze, yang saya mau nanya juga nge-freeze gitu loh. Ya mendadak kaget aja di situ. Cuman emang orangnya emang se-cool itu, dan emang tapi punya banyak punya banyak insight dan inspirasi yang bisa dibagi ke anak-anak muda saat itu soal kebudayaan gitu. Sekarang kita masuk ke bagian hubungan PR dengan jurnalis. Nah, yang pertama, di
Kementerian sendiri nih ada nggak sih kerjaan yang emang nyangkut banget sama jurnalis, kerjaan yang Mbak handle gitu? Oh iya, karena memang kebetulan nama tim saya adalah tim pengelolaan liputan media, jadi otomatis komunitas yang saya kelola adalah media massa. Media massa elektronik, cetak, TV, radio, gitu, online gitu. Kalau di Kementerian sendiri gimana sih cara Mbak membangun relasi atau hubungan dengan para media dan terutamanya jurnalis? Ya, kita kan mereka adalah mitra kita dalam hal penyampaian pesan informasi ke masyarakat gitu ya. Tentunya hubungan secara profesional dan personal juga harus di-maintain gitu, harus dikelola. Nggak hanya kita undang mereka untuk datang ke acara sosialisasi kita, tapi juga kita ajak mereka untuk having fun bareng seperti media gathering gitu. Itu perlu banget untuk menambah keakraban kita bersama dengan mereka. Kalau ditanya bagaimana kunci dari hubungan yang baik antar sesama mitra itu ya pastinya komunikasi ya. Memang ada nggak selalu mulus lah gitu. Cuman karena kita selalu sering melakukan dialog bersama dengan mereka gitu, kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka, sehingga secara otomatis hal-hal yang miskom atau apa itu bisa kami atasi gitu. Oke. Jadi sempat Mbak mention nih tantangan terbesarnya itu bisa di miskomunikasi ya. Kalau di PR-nya sendiri gimana sih cara Mbak ngurangin si miskom itu dan menanganinya? Kayak cara preventif Mbak untuk sebelum itu jadi hubungan yang jelek dengan media. Kita punya forum wartawan pendidikan gitu kan, bersama dengan mereka yang memang wartawan yang sering ngepost atau ngeliput acara kita nih, karena sering ketemu kan jadinya akrab tuh gitu kan, jadinya sering ngobrol dalam berbagai hal gitu tentang pendidikan atau di luar itu gitu. Misalnya kita sekedar nongkrong-nongkrong di kafe bareng sama mereka juga itu bisa jadi sarana untuk kita mengakrabkan diri dengan mereka gitu. Sekarang kan caranya kan nggak usah di balik meja terus gitu ya. Terus mereka juga bisa ngasih masukan ke kita tentang acara-acara apa yang harusnya kita naikkan untuk bisa mengefektifkan lagi komunikasi kita ke masyarakat gitu kan. Mereka kan juga membantu kita untuk mentransfer informasi ke masyarakat kan. Mungkin mereka punya cara yang efektif, itu kita terbuka untuk itu. Terus gimana caranya mereka juga bisa kita libatkan untuk menambah kapasitas pegawai-pegawai kita dalam hal penulisan berita misalnya. Itu juga kan membuat mereka jadi merasa kita sama mitra yang saling menghargai satu sama lain. Aku sedikit penasaran Mbak, pernah nggak sih ada konflik dengan jurnalis gitu? Kalau konflik kalau konflik pasti ada ya, karena masalah itu pasti ada, tapi tidak perlu dibesarkan, dan kalau ada yang kecil juga tidak perlu dipermasalahkan loh. Prinsip saya itu aja, supaya karena kita di sini kan sama-sama seperti tadi bermitra ya. Bagaimana caranya, tujuannya adalah informasi ini sampai ke masyarakat dengan porsi yang pas gitu loh, dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Itu tujuannya. Jadi kembali lagi ke profesionalisme kita masing-masing untuk menjaga hubungan baik. Kita masuk ke bagian evaluasi dan dampak dari PR itu sendiri gitu. Nah, aku pengen tahu sih gimana cara Mbak mengukur keberhasilan program yang udah dilakukan oleh kementerian ini sebagai PR pemerintah. Oke, kita punya media monitoring. Kalau untuk terkait dengan pekerjaan berkaitan dengan media gitu ya, di situ akan direkap berita-berita kita, isu-isu mana yang menjadi tone-nya negatif atau positif atau netral gitu. Apa-apa aja yang isu yang perlu diantisipasi gitu. Ini karena mau menjurus ke isu yang semakin negatif nih misalnya gitu. Itu ada warning seperti itu sih kalau untuk kita. Terus nanti pejabatnya kita berikan masukan terkait dengan strategi komunikasi yang harus dilakukan supaya isunya tidak bertambah besar. Oke, menarik. Nah, kalau di PR pemerintah sendiri, apalagi di jabatan Mbak itu ngelakuin campaign gak sih? Dan kalau ngelakuin campaign, gimana cara kita mengukur si efektivitas dari campaign itu sendiri? Kalau untuk campaign, iya kita kampanye dengan beberapa lini. Kampanye kan itu sifatnya informasi ya. Kita bisa mengundang komunitas, influencer, media massa juga gitu kan. Teman-teman yang terkait dengan pegiat budaya, kalau misalnya itu dulu budaya gitu, atau komunitas antar kepala dinas, kita buatkan semacam forum diskusi gitu loh. Itu bisa seperti itu. Selama Mbak bikin campaign atau menjalankan kerja Mbak ngerasa nggak sih dampak yang Mbak berikan ke masyarakat itu apa, dan kira-kira seberapa besar dampaknya? Ya, kalau untuk menceritakan dampak itu kembali lagi kita ngukurnya harusnya pakai eksternal ya, supaya itu lebih objektif gitu.
Kadang-kala kalau misalnya contoh saat di DKT misalnya kita mungkin bisa melakukan bentuk form survei tentang kepuasan dan kapasitas sejauh mana sih mereka mengerti dan merasakan dampak manfaat dari kegiatan yang kita lakukan, misalnya kampanye mensosialisasikan kebijakan A misalnya seperti itu kan. Paling yang bisa kita lakukan ya pada saat peserta yang datang meskipun dia berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, apakah dampaknya akan sama atau pesannya itu akan sama sampai ke daerahnya masing-masing, itu juga kita masih PR. Karena kita meskipun beberapa kali monef ke daerah nih untuk memastikan kebijakan kita berjalan atau enggak, itu masih saja ada miss gitu, miskom gitu. Makanya strategi kita adalah biasanya secara periodik turun ke lapangan, berkumpul dengan kawan-kawan di daerah selaku pegiat pendidikannya gitu, melihat sejauh mana mereka kesulitannya, kita berikan solusi gitu. Kita undang juga pejabat dari Jakarta, kita bawa untuk langsung memberikan pengarahan secara langsung, mungkin ada kebijakan praktis, kita ketemu sama wali kota setempat, tanya apa kesulitannya untuk menjalankan kebijakan ini di sini gitu, dan butuh dukungan apa, kayak gitu-gitu. Komunikasi seperti itu sih untuk memastikan agar kebijakan kita berjalan di lapangan. Nah, pastinya selama perjalanan itu nggak mungkin mulus-mulus aja ya, Mbak. Pasti ya juga kritik atau pendapat negatif nih dari masyarakat. Nah, gimana sih cara Mbak menangani hal itu? Kalau pendapat negatif, oke. Kalau kan banyak juga kan komen-komen netizen yang iseng doang gitu ya. Itu juga kita pilih sih mana yang memang konstruktif, bisa membangun atau memberi masukan ke kita gitu. Kita punya tim sendiri gitu yang mengelola hal itu. Nanti tim monitoring itulah yang memberikan ke kita feedback, rekomendasi apa yang harus kita lakukan terkait dengan upaya-upaya untuk mensukseskan kebijakan itu gitu. Yang buat ke pimpinan juga ada masukan buat mereka harus bagaimana menjawab pertanyaan masyarakat atau wartawan seperti itu. Oke, ini mungkin ada personal dikit Mbak pertanyaannya. Kira-kira apa sih pembelajaran terbesar yang Mbak dapatkan selama udah jadi VR di beberapa tahun, terutama di kementerian? Pembelajaran ya kebetulan pendidikan yang menjadi bidang yang saya senangi ya, karena ya ternyata kita tuh memang harus adaptif terhadap segala macam perubahan. Kita nggak boleh berhenti belajar gitu. Itu yang membuat kita punya kekayaan ilmu dan juga wawasan dan pengalaman yang semakin banyak gitu. Kita jangan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih muda gitu. Tapi juga kita nggak boleh ngelunjak ke orang yang lebih tua. Gimana caranya berkomunikasi yang baik gitu kan? Itu kan salah satu keterampilan komunikasi adalah hal yang paling harus dimiliki kan seorang humas, bahkan oleh manusia gitu. Seringkali pesan yang positif sekalipun, tapi kalau cara menyampaikannya kurang tepat, itu jadinya negatif kan dia. Nah itu kemampuan itu yang harus diasah dan terus saya asah juga. Nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu pandangan masa depan Mbak di PR sebagai PR pendidikan gitu ya. Yang pertama nih, gimana sih Mbak ngelihat peran PR terutama di kementerian selama beberapa tahun ke depan gitu? Kalau saya melihatnya itu sangat strategis ya, karena PR itu menjadi pekerjaan yang sangat menentukan salah satu kunci sukses dari citra perusahaan. Karena PR itu juga sebetulnya meskipun dia bukan PR tapi menjalankan fungsi PR gitu. Gak mesti dia jabatannya humas gitu, tapi ternyata dia berinteraksi sama masyarakat, dia menyosialisasikan informasi ke masyarakat. Kayak mungkin kalau untuk orang yang tidak bekerja di humas kementerian tapi dia ikut menjelaskan ke masyarakat tentang kebijakan Kemdikbud, dia adalah menjalankan fungsi humas gitu. Jadi sestrategis itu dan sesimpel itu gitu pekerjaan humas. Apalagi kalau di kementerian itu sendiri nanti kan berhadapan dengan berbagai macam masyarakat. Kita akan melaporkan pekerjaan kita kepada orang-orang penting di kementerian gitu loh. Kita bisa ngasih masukan gitu. Jadi apa yang kita patut berbangga karena sebagai seorang PR kita sangat menentukan arah dari kebijakan ataupun program dari perusahaan dan instansi gitu. Seperti banget. Inovasi atau komunikasi apa yang menurut Mbak penting dan bisa diterapin nih di pendidikan? Masih berkaitan dengan teknologi sih ya. PR itu harus meningkatkan kemampuannya untuk memanfaatkan teknologi tapi juga tidak melupakan sentuhan manusiawinya gitu. Misalnya kalau misalnya sekarang sudah banyak produk publikasi yang bisa dibantu dengan teknologi gitu loh, produk humas, tapi tetap ciri kita sebagai humanisnya harus tetap
terlihat gitu. Seperti ini contoh kecil, misalnya saat kita liputan biasanya kita rekam terus langsung bisa jadi teks, atau kita pakai AI gitu misalnya bikin rilis gitu. Tapi kalau kita sendiri yang buat pasti ada sentuhan-sentuhan humanisnya ya kan dari pekerjaan itu. Jadi meskipun teknologi itu penting, tapi kita jangan melupakan bahwa kita juga harus memberikan hati dalam pekerjaan kita gitu loh, kesenangan, passion gitu. Oke. Iya. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir sih Mbak di podcast kali ini, yaitu ada nggak sih pesan atau yang saran yang ingin Mbak sampaikan untuk generasi muda nih kayak kita mahasiswa juga yang tertarik masuk ke dunia PR? Oke. Buat adik-adik yang punya keinginan, yang punya minat di PR gitu ya, semangat, karena kita sebagai insan PR itu pastinya harus mencitrakan diri kita sebelum mencitrakan orang lain nih. Kita citrakan positif dulu diri kita gitu kan. Kita tingkatkan terus kemampuan sehingga kita bisa memposisikan diri sebagai manusia yang unggul, sebagai SDM yang berkompeten, sehingga dimanapun kita bekerja nanti, baik di pemerintahan atau di organisasi atau swasta, itu bisa kita berikan yang terbaik dengan pekerjaan kita, seperti itu. Nah, itu dia bicara singkat kita dengan Mbak Denti sebagai PR di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semoga apa yang Mbak Denti sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai mahasiswa yang tertarik di dunia PR. Bye-bye!